Uang menjadi sebuah benda yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Dengan adanya uang, masyarakat dapat membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membayar jasa yang digunakan. Sebenarnya apa sih uang itu? Dalam definisinya, uang diartikan sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan tukar-menukar yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu, serta keberadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana sejarah uang hingga dianggap sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara-negara di dunia? Uang logam dan kertas yang teman-teman gunakan saat ini untuk bertransaksi ternyata mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami asal-usul terciptanya uang, kita akan membagi pembahasan dalam 4 periode, yaitu masa sebelum barter, masa uang komoditas, dan yang terakhir masa uang logam dan kertas. Pada masa sebelum barter, manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan kemampuan atau usahanya sendiri. Masa ini terjadi pada periode hunter and gatherer sekitar 70.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Dalam masa ini, manusia sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka akan pergi berburu dan mengumpulkan hasil alam seperti mencari buah-buahan untuk konsumsi diri sendiri. Apa yang diperoleh dari hasil berburu dan mengumpulkan hasil alam itulah yang akan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan pangan, membuat pakaian dan rumah, membuat senjata, bahan obat-obatan, dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai memproduksi sendiri kebutuhannya, tidak lagi hanya mengambil hasil alam begitu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mulai bercocok tanam, beternak hewan, budidaya ikan, dan lain-lain. Perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada masalah bahwa ternyata barang-barang yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan hasil produksi orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Manusia mulai mencari orang lain yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkan. Misalnya ada orang yang paham cara beternak ayam, namun tidak paham bagaimana cara menanam singkong. Maka mereka akan saling menukarkan barang yang dimiliki agar kebutuhannya terpenuhi. Peristiwa inilah yang disebut sebagai barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter ini diterapkan selama ribuan tahun selama periode hunter and gatherer sampai dengan periode revolusi agrikultur sekitar 12.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Mulanya manusia berpikir bahwa barter adalah cara yang tepat karena bisa saling menutupi kebutuhan satu sama lain. Namun pada akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Pertama, sulit untuk menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan mau menukarkan barang yang dimilikinya. Kedua, sulit untuk menemukan barang yang memiliki nilai tukar yang seimbang dan hampir sama nilainya. Kesulitan dalam sistem barter kemudian memunculkan gagasan untuk menggunakan benda-benda atau komoditi tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang disepakati sebagai alat tukar adalah benda-benda yang diterima secara umum setidaknya dalam cakupan geografis tertentu dan bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Bisa juga komoditi yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari seperti gandum, garam, jagung, kokoa, kulit binatang, dan lain-lain. Bangsa Sumeria sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi memiliki uang pertama dalam sejarah. Mereka menggunakan jelai atau sejenis padi yang dijadikan alat tukar dalam wilayah kerajaan Sumeria karena merupakan makanan pokok utama. Contoh lainnya adalah bangsa Romawi. Mereka menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah karena garam saat itu merupakan barang yang mudah didapatkan dan diproduksi. Bahkan pengaruh garam sebagai alat pembayaran masih terlihat sampai saat ini loh. Tahukah kamu jika gaji atau salary berasal dari bahasa Latin salarium yang artinya garam? Meskipun sudah menemukan komoditi sebagai alat tukar, masalah dalam pertukaran ternyata masih ditemukan. Masalah pertama, benda atau komoditi yang dijadikan sebagai alat tukar tidak memiliki daya tahan yang lama. Misalnya gandum atau biji coklat akan mengalami pembusukan seiring berjalannya waktu. Kedua, komoditas belum memiliki pecahan sehingga sulit menentukan nilai uang. Ketiga, masalah pergudangan atau storage di mana dibutuhkan sistem penyimpanan yang baik agar komoditas tetap terjaga kualitasnya, tidak terbakar, termakan hama, atau lembab.
Dan yang terakhir, masalah pengangkutan atau transportation, di mana uang komoditas sulit untuk dibawa kemana-mana. Bayangkan jika setiap ingin berbelanja, orang harus mengangkat kantong gandum. Tentu sangat merepotkan dan tidak praktis, bukan? Seiring berkembangnya zaman, komoditas tersebut digantikan oleh logam seperti perak, emas, dan tembaga. Logam dipilih sebagai bentuk uang karena memiliki nilai yang tinggi, digemari secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipindahkan, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai. Namun semakin berkembangnya perekonomian, manusia kemudian menyadari kesulitan-kesulitan dalam menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Uang logam tidak cocok digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar karena sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan. Selain itu, ada keterbatasan jumlah logam mulia emas dan perak, sedangkan kebutuhan untuk transaksi semakin bertambah. Kesulitan inilah yang mendasari terciptanya uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang beredar digunakan sebagai bukti kepemilikan atas emas dan perak sebagai alat untuk bertransaksi. Uang kertas pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pengrajin atau pandai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, logam tidak lagi digunakan secara langsung sebagai alat transaksi, melainkan menggunakan kertas bukti kepemilikan tersebut sebagai alat tukar. Lalu bagaimana sejarah uang di Indonesia? Indonesia sendiri memiliki proses yang panjang terkait bagaimana uang sebagai alat tukar dapat tercipta. Perjalanannya dimulai dari zaman penjajahan Belanda hingga menjadi uang rupiah. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI belum memiliki mata uang. Saat itu ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Java Bank. Namun peredaran yang tidak terkendali pada ketiga mata uang tersebut sempat menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Singkat cerita, pada 26 Oktober 1946, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan mata uang baru yang disebut dengan Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Sejak diberlakukan ORI, maka mata uang Jepang, Hindia Belanda, dan The Java Bank dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi. Mulanya uang kartal diterbitkan sendiri oleh pemerintah Indonesia. Namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang akhirnya dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan bank sentral yaitu The Java Bank yang telah berubah nama menjadi Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Bank Indonesia inilah yang berwenang menentukan harga, bahan, dan ciri uang yang digunakan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya, apa saja sih kriteria yang membuat suatu benda dapat disepakati sebagai uang? Untuk menjadi uang, ada 7 syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria yang pertama yaitu acceptability dan cognizability. Ini merupakan syarat utama dari suatu benda agar dapat menjadi uang. Kegunaannya haruslah dapat diterima dan diketahui secara umum sebagai alat tukar barang maupun jasa, penimbun kekayaan, pembayar utang, dan lainnya. Kedua, guaranteed by the government. Artinya setiap uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka penggunaan uang untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kriteria ketiga, stability of value. Nilai uang harus tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil agar dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Karena apabila nilai uang sangat fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan secara tajam, maka masyarakat akan mencoba menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang lain yang nilainya lebih stabil. Dengan kata lain, masyarakat akan mengurangi fungsi uang sebagai satuan hitung dan alat tukar. Keempat, elasticity of supply. Kemampuan bank sentral beserta lembaga-lembaga keuangan lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik atau bersifat elastis. Artinya, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mampu mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Dengan demikian, berarti bank sentral harus mampu melihat bagaimana perkembangan perekonomian selanjutnya di suatu negara dan kemudian berupaya menyediakan jumlah uang yang cukup bagi perekonomian tersebut. Kriteria selanjutnya yaitu storable dan portability. Storable berarti bentuk fisik uang harus mudah disimpan dan tidak boleh terlalu besar. Selain itu, uang juga harus mempertimbangkan portability atau kemudahan untuk dibawa, sehingga transaksi dengan nominal yang besar sebisa mungkin dapat dilakukan hanya dengan membawa jumlah uang yang kecil. Kriteria keenam, durability. Uang akan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Ini mengharuskan uang untuk memiliki daya tahan yang baik atau tidak mudah rusak dalam jangka waktu yang relatif lama.
karena uang yang mudah rusak atau robek akan menyebabkan penurunan nilai dan merusak kegunaan moneter dari uang tersebut. Berikutnya kriteria uang yang terakhir yaitu divisibility, artinya uang harus mudah untuk dibagi. Bank sentral harus mencetak berbagai nominal uang karena akan digunakan untuk bertransaksi oleh masyarakat dengan berbagai jumlah. Bayangkan apabila nominal uang hanya ada satu jenis pecahan, maka ini akan menyulitkan masyarakat dalam transaksi jual beli. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi kriteria uang, kita juga perlu tahu apa saja sih fungsi dari uang. Secara umum, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Terdapat 3 fungsi asli dari uang, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpan nilai. Uang sebagai alat tukar artinya masyarakat yang akan melakukan transaksi tidak perlu menukarkan dengan barang, namun cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Keberadaan uang mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi dengan sistem barter. Selanjutnya, fungsi uang sebagai satuan hitung berperan dalam memperlancar proses pertukaran. Uang mampu menunjukkan besaran nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan nilai kekayaan, serta menghitung besar pinjaman. Misalnya harga baju senilai 100.000, berarti orang cukup mengeluarkan uang sejumlah 100.000 untuk mendapatkan baju. Fungsi asli uang yang terakhir yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai. Dalam fungsi ini, uang mampu digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Misal saat ini penjual menerima sejumlah uang dari hasil penjualan barang atau jasa, maka uang yang diterima dapat disimpan untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang. Selain memiliki 3 fungsi asli, uang juga memiliki beberapa fungsi turunan, di antaranya uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai penunjuk harga, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan atau modal, dan yang terakhir, uang sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, di pembahasan terakhir kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis uang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, dan yang terakhir berdasarkan wilayah atau kawasan berlakunya. Pada jenis pertama, berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh atau full budget money dan uang tanda atau token money. Uang dikatakan sebagai uang penuh jika nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Ini berarti nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang nilainya sama dengan nominal yang tertera dalam uang tersebut. Misalnya uang logam terbuat dari emas, maka nilai nominal uang harus sama dengan nilai emas yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan full budget money, pada token money atau uang tanda, nilai intrinsik atau nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang lebih kecil dari nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang kertas dengan nominal Rp5.000, biaya yang dibutuhkan hanya sebesar Rp3.000 per lembar. Jenis kedua dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatnya. Menurut bahan pembuatnya, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya adalah emas dan perak. Emas dan perak dipilih karena cenderung memiliki nilai yang tinggi dan stabil, sifat yang tahan lama tidak mudah hancur, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Umumnya uang logam memiliki nominal yang lebih kecil daripada uang kertas, seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Selanjutnya adalah uang kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Biasanya pada uang kertas terdapat cap atau gambar khusus dan dibuat agar tidak mudah robek dan luntur serta tahan terhadap air. Nilai nominal pada uang kertas umumnya lebih besar daripada uang logam seperti Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Pada jenis ketiga, uang dibagi berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Terdapat 2 jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan alat bayar yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral dan biasa digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari dalam bentuk uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum berupa simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek atau bilet giro.
Berbeda dengan uang kartal yang biasa digunakan untuk transaksi sehari-hari, uang giral biasanya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Penjual bisa menolak apabila barang atau jasa yang dijual tidak bisa dibayarkan dengan jenis uang ini. Selanjutnya, jenis uang terakhir dikategorikan berdasarkan wilayah atau kawasan berlakunya. Terdapat 3 jenis, yaitu uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik merupakan uang yang hanya berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Misalnya mata uang rupiah hanya bisa digunakan di Indonesia, ringgit di Malaysia, dan peso di Filipina. Kemudian uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan yang lebih luas cakupannya daripada uang domestik. Misalnya mata uang euro berlaku untuk negara-negara di kawasan Eropa seperti Spanyol, Jerman, Austria, dan lain-lain. Dan yang terakhir merupakan uang internasional, yaitu uang yang berlaku di beberapa wilayah negara di dunia, tidak hanya sebatas wilayah suatu negara, misalnya dolar, pound sterling, dan yen.